Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biar tidak diadab, kita harus bersyukur. Dan syukur itu tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Orang miskin bisa jadi tidak bersyukur. Malah orang kaya malah bersyukur, bisa jadi seperti itu. Salabah dulu dia itu orang termiskin di dunia, namanya Salabah, sahabat Nabi ya. Salabah. Sampai dia kalau sholat itu cepat-cepat pulang ke rumah, nggak ikut wiridan, cepet. Akhirnya Nabi nanya, kok setiap sholat pulang terus ya? Salam pulang. Dia bilang apa? Ya Nabi, saya harus gantian kain dengan istri saya. Gantian kain buat sholat. Kan paling miskin kan, kita gantian nggak dengan istri kita? Yang sholatnya cepat-cepat pulang, mau gantian kain atau tidak itu? Itu Salabah itu cepat-cepat pulang karena dia mau gantian kain untuk sholat dengan istrinya, gitu ya. Akhirnya apa? Minta doa kepada Nabi. Nabi doain dia kaya, jadi kaya. Jadi kaya kan, Nabi kan doanya manjur. Kiai juga manjur loh. Tapi untuk orang lain biasanya, untuk dirinya enggak, karena bahaya. Nanti malah kawin lagi gitu. Kawin lagi. Nah itu kalau orang kaya kan kawin lagi gampang ya, gitu ya. Dan Salabah setelah didoakan itu, bahkan dimodalin suruh beli apa itu? Kambing ya, domba ya, itu dimodalin sama Nabi itu. 1 domba, 2, terus banyak. Begitu mulai banyak, sholatnya mulai berkurang. Akhirnya dombanya banyak sekali, dia malah nggak sholat. Tidak sholat ya. Jadi waktu miskin dia bersyukur. Begitu kaya tidak bersyukur. Bahkan ketika ditagih zakat, Nabi kirim utusan ke Salabah suruh bayar zakat. Karena zakat itu kan wajib itu. Kalau nggak ditagih kasihan nanti Salabahnya kan. Dia malah nolak, nentang, melawan Nabi. Katanya apa dia? Saya kaya karena saya kerja keras. Karena saya pinter. Nah gitu. Orang lain cuma sholat di rumah, lah saya mati-matian di ladang. Gitu ngakunya. Ketika miskin, dia berdoa terus, minta kesana kesini, minta doakan biar kaya. Sholat, tahajud, puasa. Begitu kaya, aku sudah kaya karena aku. Nah gitu kan. Karena aku kerja keras, mati-matian. Karena aku pinter, orang lain bodoh. Gitu. Ya, Salabah begitu akhirnya melawan Nabi. Ya, jadi ketika miskin bersyukur. Nah, kalian pilih miskin kaya? Jangan pilih miskin, nggak kuat. Iya, pilih miskin tuh wali itu pilih miskin. Kalau kita nggak kuat. Sebaliknya, Nabi Sulaiman, ya, tahu Nabi Sulaiman ya? Nabi Sulaiman itu raja yang paling kaya di dunia sampai sekarang, nggak ada tandingannya. Ya. Paling kaya, kerajaannya besar, bahkan jin juga tunduk kepada dia. Dia bisa bicara dengan binatang. Nggak ada manusia seperti dia sampai sekarang, nggak ada. Ya. Kaya raya, tapi apa kata dia? Qala hada min fadli robbi. Kata Nabi Sulaiman, ini semuanya, kekayaan ini adalah karunia Allah untukku. Ini dari Allah loh, bukan hasil kerja kerasku gitu ya. Ini pemberian dari Allah untukku. Lihat luani, untuk mengujiku gitu. Kekayaan itu untuk menguji. Lihat luani aashkur am akfur. Apakah saya ini bersyukur atau kufur gitu ya. Jadi Nabi Sulaiman itu melihat kekayaan itu ujian. Ini sengaja nih Allah nih kasih kaya saya, kaya raya banget nih. Sengaja nih, ngeledek nih. Ngetes ini kan gitu kan. Apakah saya bersyukur atau malah kufur? Ya. Jadi begitu ya. Nabi Sulaiman kaya raya tapi dia bersyukur. Salabah begitu kaya malah nggak bersyukur. Ketika miskin bersyukur. Nah makanya wali itu tidak mau berdoa, tidak minta macam-macam. Dia merasa ini yang terbaik. Ini nikmat yang terbaik. Karena dia khawatir.
Takut ditambah lebih malah nggak bersyukur. Ya, wali itu begitu. Ini kurang apa lagi? Saya lapar malam-malam saya bisa nangis, bisa tahajud kepada Allah kan gitu kan? Nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Jadi para wali itu tidak minta apa-apa, enggak. Hanya yang ini yang Allah berikan itu yang terbaik. Ini jalan yang terbaik. Bukankah kita berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah. Robbana ya Tuhan kami atina berikan kepada kami fid dunya ini hasanah kebaikan. Wal akhirati hasanah, di akhirat juga yang baik-baik. Ya. Bisa jadi yang kita minta untuk urusan dunia ini di akhirat malah bukan kebaikan, karena akan menjerumuskan kita ke jurang neraka tadi, maka Allah nggak kasih. Ya, meskipun doa kita itu panjang lebar, panjang macam-macam tuh, biar sawahnya banyak, biar anaknya sukses, macam-macam baik-baik sebetulnya. Tapi Allah ngerti ini, kalau anaknya sukses bisa jadi tidak bersyukur. Karena syukur itu menjadi ladang pertempuran terakhir setan. Nah, ini yang paling penting ini ya. Saya minum dulu ya. Nah, ya. Ya, Sambil aja, kurang minum. Jadi ternyata itu syukur itu ladang terakhir pertempuran setan dengan manusia. Ya. Kalau setan menyuruh Ustadz Dadang nggak sholat, pasti setan gagal. Ustadz Dadang jangan sholat, wah, lawan dia. Setan nyuruh Kang Darno suruh minum, pasti Kang Darno lawan, nggak mau mabok saya, lawan ya. Setan nyuruh orang tidak mau haji, orang kaya tapi nggak mau haji, pasti gagal. Karena orang kaya yang suka sholat pasti pengen haji, gagal. Maka pertemuan terakhir adalah setan ngalah. Tapi tujuannya agar manusia tidak bersyukur. Tujuan akhirnya, ya. Jadi apa? Tsumma la'atiyanahum. Kemudian kami akan datangi mereka. Jadi setan mendatangi semuanya. Mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim. Dari depan, dari belakang. Jadi sekarang datangin ke rumah kita loh. Datang ke kamar kita lewat HP, lewat macam-macam. Gitu ya. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tujuannya apa? Kata dia nantang Allah, nanti Anda tidak mendapati hambamu yang bersyukur. Tujuannya begitu. Di tantangan setan kepada Allah itu. Buktikan nanti. Saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Nanti hambamu, Anda tidak akan mendapati hambamu yang bersyukur. Itu tujuan setan. Bersyukur. Sehingga kiai pun bisa jadi nggak bersyukur. Bisa jadi. Iya. Kudu lurus ya. Petani pun juga. Karena apa? Ngeluh. Petani udah panen masih ngeluh, udah dapat ini masih ngeluh, apalagi gagal. Kiai sudah pintar masih ngeluh juga kurang pintar. Udah dapat amplop juga kurang gede. Gitu kan? Gitu. Jadi target terakhir setan itu adalah agar manusia itu tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur. Itu target terakhirnya. Dan ini banyak yang gagal. Ila ibadakal mukhlasin ya. Bisa sedang ya? Kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Nah itu yang nggak bisa digoda oleh setan. Jadi yang ikhlas, ya udah, kalau gepluk saya nggak panen nggak apa-apa ya Allah, gitu kan. Dimakan bugok ya biarin, itu sodaku kepada bugok. Aku sodako kepada babi. Sodako niatnya sodako, bersyukur. Bukan rezekiku, tapi saya ada pahala karena saya ngasih makan babi. Itu kan milik Allah juga. Ngasih makan burung. Pakelku dikepluk, ada yang nyuri, tetap bersyukur aja. Berarti saya ada manfaatnya di dunia ini, menanam pohon, ada yang metik buahnya. Ikhlasin saja, itu malah dapat pahala. Jadi orang-orang yang ikhlas itu yang tidak dapat disesatkan oleh setan. Ikhlas. Setan itu tidak mendatangi kita dari atas dan tidak dari bawah. Tadi kan apa ayatnya? Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la yajiduna aktsaruhum syakirin, gitu ya. Kemudian kami akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Kan setan nggak bilang aku datang dari atas, kan nggak, dari bawah kan nggak. Nah itu bodohnya setan gitu ya. Dia lupa gitu. Jadi maksudnya gini, ketika manusia itu ingat kepada Allah, ingat di atas Allah, di atas ya, maka setan itu nggak bisa menggoda.
Kita lagi nangis kepada Allah terus dibisikin macam-macam enggak? Apalagi nangisnya di tengah malam tahajud karena ditagih utang itu kan serius banget. Gitu kan. Setan goda itu nggak bisa. Karena kita hubungannya dengan Allah. Jadi ketika kita ingat Allah, setan nggak bisa. Dan setan juga nggak bisa menggoda dari bawah. Ketika kita merendahkan dirinya serendah-rendahnya, dihina orang, kita ya dasar jelek lu, ya emang saya jelek. Dasar miskin lu, emang saya miskin, emang kenapa? Pokoknya kita merasa paling rendah, direndahkan orang, kita rendah, kita nggak apa-apa, senyum saja. Ya. Kita serendah-rendahnya merendahkan diri kepada makhluk lainnya, kepada manusia, dihina diapain, kita serendah-rendahnya, setan nggak bisa goda. Dan serendah-rendahnya itu diajari melalui sujud. Ya, jadi kan kita mencium ini kan bumi kan, ketika kita nempel ke tanah itu kan sudah nggak ada batasan, itu udah paling rendah itu. Ya, itu perut dengan jidat rendahan mana kalau kita sujud? Ayo. Nah, perut isinya apa perut? Kotoran, ya. Ada kencing dan macam-macam. Itu artinya ketika kita dihinakan lebih hina dari kotoran, kita masih sujud, masih nerima, setan tidak bisa menggoda kita.